Ternyata kondektur bisa kasih akses juga ya. Saya sudah kasih akses Indah Budi kadang recording. Siap, siap. Silakan. Oke, akan dibuka Pak Isman, Pak. Silakan Pak Isman. Ya, silakan. Baik, bisa dimulai Pak? Silakan, silakan Indah. Ya, oke, makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhtar, SP, SHMM, selaku fasilitator pada pagi hari ini, dan seluruh peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat maksudnya berkumpul kembali di room ini dalam pembelajaran agenda 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Muhtar selaku fasilitator kepada Bapak dengan hormat disilakan. Baik, makasih banyak evaluator kita, Pak Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Audio saya kedengaran? Terdengaran Pak, dengaran jelas. Baik, kemudian makasih banyak teman-teman sudah hadir lebih awal seperti permintaan saya kepada peserta, kepada Pak Evaluator dan PSI. Ya, berhubung karena hari ini saya free pagi-pagi, jadi selesai angkatan 105 provinsi. Sekarang saya minta kepada panitia supaya lebih awal karena rencana selesai ini saya langsung berangkat ke Parigi Motong untuk melanjutkan kegiatan besok pagi di sana. Kenapa saya lebih awal minta? Karena pengalaman kemarin trauma saya. Saya berangkat pagi dengan harapan bisa tembus di Parigi jam 12 lah. Ternyata sampai di gunung, belum pertengahan, tanah longsor. Jadi orang di sana buka tutup jalan. Waduh, trauma saya. Tapi alhamdulillah, ternyata tidak sampai 1 jam dibuka. Itu pun saya sudah hampir lambat. Terpaksa ya belajar lagi tindis gas. Alhamdulillah, kurang dari 1 jam tembus di Parigi dari pertengahan kebun kopi. Yang tidak pernah saya lakukan itu. Dulu 2 jam sampai sana, 1 jam lebih. Setengah jam tembus. Tapi laptop saya mabuk karena terlempar ke sana kemari, sampai sana bukan, tidak bisa on. Ternyata laptop tidak sama manusia ya. Manusia kalau terlempar paling muntah, kalau laptop dia tidak bisa dibuka. Oke, itu sekedar curhat pagi-pagi ya. Baik teman sekalian, seperti kesepakatan kita kemarin, ya berarti hari ini kita pemaparan ya. Pemaparan yang dipaparkan dulu adalah tugas kelompok. Setelah itu kalau masih ada waktu kita masuk tugas individu. Baik, kemudian nanti teknisnya kelompok penyaji memaparkan waktunya 45 menit. Maksimalnya 45 menit per kelompok. Termasuk diskusinya di dalam. Nah, kemudian itu kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ya bisa ditutup sebelumnya. Kemudian kelompok sendiri memfasilitasi, memoderatori, ya, semua peserta bisa memberi tanggapan. Kemudian penyaji juga semua bisa memberikan jawaban. Nah, ketentuannya raise hand ya. Tolong kalau beraktivitas raise hand supaya teridentifikasi karena yang mengamati kita banyak pihak, evaluator sendiri, PSI, kemudian saya fasilitator, kemudian penjamin mutu dan bahkan pihak eksternal dari lab. Oke, baik. Mengawali pemaparan ini, silakan kelompok 1 dulu. Semua tugas dipaparkan kelompok. Persilakan kelompok 1. Izin Pak, kelompok 2 Pak. Oh, kelompok 2 silakan. Ya. Tidak subkelompoknya, subkelompok 1. Kan dibagi 2 kelompok di kelompok 2 ini.
Kayaknya satu kelompok barangkali, Pak. Tidak, kami sudah bagi 2 kelompok dalam presentasi, tugas kelompok. Ada kan tugasnya mereka? Teman-teman sudah lihat di Kolabjar? Siap, sudah Pak. Nah, dibagi kelompok kan, kelompok 2, sub kelompok 1 dan sub kelompok 2 karena dibagi 2 kelompok dalam pembagian tugas. Izin Pak Muhtar, mungkin dari sub kelompok 1 itu dari teman-teman Ibu Rara Nabelo, Pak. Oke, silakan. Mungkin bisa mulai. Baik Pak, untuk tugas pertama yang video visualisasi bangsa, mohon izin Pak, saya buka dulu sebentar Pak. Silakan. Via YouTube. Nanti Dokter Rara isian ya. Mohon maaf, saya sedang coba buka Pak untuk tugas yang pertama. Mungkin teman-teman dari kelompok saya ada yang bisa langsung share screen sambil saya coba juga untuk coba buka. Siapa yang mau buka? Permisi Pak, saya izin share screen. Silakan. Bisa Anita? Oke. Dicentang di bawahnya 2 centang. Ya. Nah. Samrasun Horas Setabi Nabe Indonesia, negara bersahaja yang terdiri dari 17.000 gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis Indonesia yang berada dalam Ring of Fire membentuk keunikan kontur setiap dengkal wilayahnya. Lautan lepas, pegunungan dan hamparan sawah, inilah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi Tetap satu jua.
Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 107 tahun 2022. AB. Baik, Oke. Pak. Terima kasih. Ya. Selesai. Silakan lanjutkan tugas berikutnya. Mohon izin menambahkan, Pak. Ya, Jadi silakan. dalam video tadi itu, kelompok kami itu ingin memperlihatkan visualisasi bangsa menurut kami itu keberagamannya, keindahan alamnya, serta keanekaragaman suku-suku, serta geografis Indonesia. Itu yang ingin kami tunjukkan, Pak, untuk tugas kelompok yang pertama. Oke, bagus. Lanjut tugas kelompok kedua. Baik, izin share screen, Pak. Silakan, silakan. Apa sudah terlihat? Proses. Ya, silakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini untuk tugas dari agenda pertama, yang materi kedua mengenai isu-isu analisis isu kontemporer, di mana untuk tim kelompok saya itu ada saya sendiri, Dr. Rara Nabelo, ada Ibu Sri Rahayu Aritonang, Ibu Nur Fadri Dwi Wilansi, Ibu Melisa, serta Ibu Anita Miasari Putri. Di mana di sini setelah kami melakukan diskusi, ada mengenai isu-isu yang muncul di masyarakat, melakukan isu scanning, kami pilih 3 isu teratas. Yang pertama, terorisme, di mana terorisme ini kan merupakan perbuatan yang menyebabkan teror, rasa takut, dan mengakibatkan pengerusakan dan dapat menimbulkan kekerasan. Seperti yang kita ketahui, terorisme di Sulteng sendiri itu masih terjadi sampai saat ini, di mana terorisme ini pada tahun 2021 itu Polda Sulteng ini melakukan operasi Madagoraya dan melumpuhkan 5 anggota Mujahidin Indonesia Timur. Kemudian isu yang kedua yang kami angkat adalah narkoba, di mana narkoba di sini kan merupakan obat-obatan termasuk psikotropika, bahan adiktif, di mana obat ini sangat berfungsi sebagian untuk ilmu pengetahuan, namun masih banyak disalahgunakan. Dan menurut data yang didapatkan itu bahwa pengguna obat-obatan terlarang atau termasuk narkotika ini berada di rentang usia 11 sampai 59 tahun, di mana ini sangat mengancam masa depan bangsa karena kebanyakan penggunanya adalah orang-orang yang berada di usia produktif. Kemudian isu yang ketiga yang kami angkat adalah hoax vaksinasi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, sejak tahun 2019 itu kan perubahan terjadi karena adanya virus COVID-19, di mana seiring berjalan waktu virus COVID-19 ini menyebabkan begitu banyak kematian dan penyebarannya sangat cepat, di mana salah satu antisipasinya dengan melakukan vaksinasi. Namun karena banyaknya berita yang muncul di masyarakat, sehingga banyak kendala-kendala yang terdapat dalam vaksinasi karena adanya berita-berita tidak benar atau hoax yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, kami melakukan penapisan isu. Dengan diskusi kami memilih teknik USG, yaitu ketiga isu ini. Untuk terorisme, urgensinya kami beri nilai 4, seriousness-nya kami beri nilai 4, dan growth kami beri nilai 3. Untuk narkoba, urgensinya kami beri nilai 4, seriousness kami beri nilai 4, dan growth kami beri nilai 4. Untuk hoax vaksinasi COVID, kami berikan nilai 5, seriousness-nya nilai 5, dan growth nilai 5. Di sini, berdasarkan diskusi kami memilih untuk mengangkat isu mengenai hoax vaksinasi COVID karena sangat mempengaruhi dari masyarakat yang luas, kemudian dikhawatirkan juga penyebarannya sangat cepat dan harus segera ditangani untuk mendapatkan tindak lanjut dan solusi terbaik. Selanjutnya, kami memilih analisis lanjutan menggunakan analisis Fishbone. Di sini ada penyebab dan akibat. Jadi untuk akibatnya sendiri, di mana hoax tentang vaksinasi COVID ini beredar di masyarakat, menyebabkan masyarakatnya ini enggan melakukan vaksinasi, sehingga meningkatkan penyebaran kasus dan dapat meningkatkan angka kematian akibat virus COVID-19. Untuk penyebabnya, untuk yang surrounding, pertama,
di sini kami ambil pengetahuan masyarakat yang minim, di mana kebanyakan masyarakat itu tidak tahu seluk-beluk dari vaksinasi COVID itu sendiri. Kemudian ketakutan yang berlebihan karena mungkin keadaan yang tidak baik, banyaknya menimbulkan kematian, sehingga masyarakat itu mempunyai kecemasan berlebih. Untuk sistem, di sini kami mengkritisi belum maksimalnya penggunaan tools deteksi hoax. Untuk skill, di sini masyarakat yang mudah terpengaruh. Kemudian untuk supplier, di sini banyaknya bermunculan informasi di berbagai media yang tidak terpercaya. Untuk rekomendasi penyelesaian isu dari kami setelah berdiskusi, yang pertama di sini meningkatkan kesadaran literasi dalam masyarakat terhadap suatu informasi, sehingga diharapkan nanti masyarakat ini akan menerima informasi yang baik, yang bersumber yang jelas. Yang kedua, memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana penyedia sumber informasi yang valid. Jadi selain media cetak, di sini juga kita memanfaatkan media sosial dari orang-orang yang bisa dipercayai, dari mungkin sejenis selebritis atau mereka yang punya latar belakang pendidikan yang lebih baik, sehingga apa yang mereka itu bisa mengarahkan masyarakat untuk mencari sumber informasi atau mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih baik. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi tentang COVID ke masyarakat secara langsung melalui layanan kesehatan primer. Jadi harapannya melalui puskesmas yang berhadapan langsung dengan masyarakat bisa dilakukan sosialisasi ataupun tanya jawab secara langsung mengenai vaksinasi COVID itu sendiri, sehingga dapat memasukkan informasi yang jelas. Kemudian solusi yang keempat, meningkatkan sosialisasi penggunaan tools anti-hoax oleh Kementerian Informasi Komunikasi. Jadi sebenarnya kementerian itu punya tools sendiri dalam mengantisipasi hoax, yaitu namanya Hoax Buster Tools. Hanya saja di sini yang kami ketahui, sosialisasi mengenai tools ini tuh masih kurang diinformasikan, sehingga diharapkan di sini peningkatan sosialisasinya ini sehingga masyarakat tahu ada tools yang bisa memilah-milih berita yang mereka dapatkan. Yang kelima, dengan bantuan kepolisian dan tim cybercrime tentunya membantu pemblokiran atau penutupan baik website maupun media sosial yang menginformasikan info-info hoax, sehingga memberikan efek jera, bisa juga ditindaklanjuti dengan pemberian hukuman kepada orang-orang tersebut. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memberikan wadah kepada masyarakat untuk berdiskusi mengenai COVID-19. Di sini bisa dengan cara mendirikan platform atau membuka tanya jawab lewat puskesmas, ataupun pemerintah daerah itu sendiri menyediakan layanan khusus di mana bisa berdiskusi, bisa mencari tahu, seperti mencari tahu tempat vaksinasi dan pasien-pasien apa saja yang tidak boleh divaksinasi. Jadi lebih mendekatkan antara masyarakat dan penyedia layanan vaksinasi itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ditanggapi atau ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Moderatori. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi, raise hand. Dua tugas yang ditanggapi. Tugas pertama dengan tugas kedua. Ya, silakan di Moderatori, Dr. Rara, itu ada Budi. Ya, silakan Pak Budi.
Baik, terima kasih kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi dengan tugas yang pertama, yang video. Tadi kan idenya, maaf, mungkin bisa diulang dengan ini. Tadi sepertinya saya tidak terlalu jelas mendengarkan. Ide pembuatannya video itu sebenarnya seperti apa, tujuan awalnya, dan sebenarnya fokus yang ingin disampaikan itu ke arah mana. Itu saja sih. Silakan bisa di stop share ini. Mungkin Pak Budi mau diputarkan ulang videonya. Terserah kalau merasa yang menjelaskan butuh diputar ulang. Ya, mungkin perlu diputar kembali supaya semua ini sesuai dengan pertanyaan Pak Budi. Samrasun Horas Setabi Jadi sebenarnya dalam video ini dari kelompok kami itu ingin memperlihatkan bahwa keanekaragaman bahasa Indonesia negara bersahaja yang terdiri dari 17.000 gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud dari Sabang sampai Merauke. Kemudian tempat serta pulau-pulau yang berbeda, budaya yang berbeda, bahwa meskipun berbeda tapi tetap satu. Jadi inginnya menjunjung kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tapi tetap satu. Dan kemudian selain itu juga menampilkan kontur-kontur atau wilayah-wilayah apa saja yang ada di Indonesia dengan keindahan alamnya. Kalau dari kami maksudnya seperti itu. Terima kasih. Sedikit menambahkan juga dari Dr. Rara, kami menggunakan opening dan closing yang menggambarkan keberagaman budaya kita di Indonesia. Pertama, dari opening kita sudah bisa melihat kami menggunakan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-berbeda. Kemudian di closing kami menggunakan baju atau kebanggaan Indonesia, yakni batik. Jadi sekian kayaknya dari kami. Bagaimana Pak Budi? Ya, terima kasih banyak. Bagus sekali videonya. Mungkin cukup dari saya. Oke, lanjutkan. Siapa lagi? Oke, untuk Bapak Dimas Haidar, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon izin Pak Muhtar, Bapak Evaluator, Ibu Evaluator, dan teman-teman semua. Mohon bisa di-share screen lagi untuk materi yang tugas kedua mengenai analisis isu. Izin share screen, apakah terlihat? Ya, sudah terlihat. Mungkin di bagian tapisan USG-nya. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk penapisan menggunakan USG itu menggunakan indikator 1-5. Nah, bagaimana teman-teman di kelompok ini menentukan nilai-nilai tersebut sebagai urgensi dan seriousness dan growth-nya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab untuk analisis kami menggunakan USG itu kan setelah memilih 3 isu ini, kemudian melakukan penilaian. Jadi untuk isu yang pertama dari terorisme.
Untuk isu terorisme di sini kan untuk urgensinya itu kami beri nilai 4. Kenapa diberikan nilai 4? Karena di sini kami berpikiran kalau itu hanya pada satu tempat saja dan terjadi perkembangan yang positif di di awal-awal tahun ini. Jadi kami beri nilai 4. Kemudian untuk seriousness ini merupakan salah satu masalah yang serius karena bisa mengakibatkan kerusakan dan radikalisme. Untuk growth kami berikan nilai 3. Untuk narkoba sendiri juga kami berikan nilai 4 karena urgensinya ini kami rasa cukup mempengaruhi dari kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempengaruhi di mana di sini kebanyakan pengguna narkoba ini adalah usia dewasa muda. Kemudian ini juga masalah serius ke depannya jika tidak ditangani dan mempengaruhi masyarakat banyak. Hanya saja kan untuk narkoba ini sulit diketahui masyarakat yang menggunakan dan tidak itu seperti apa. Kami berikan nilai 4. Kemudian untuk isu yang ketiga, hoax vaksinasi COVID, kami berikan urgensinya 5. Kenapa 5? Karena ini kan salah satu masalah besar di mana saat ini kan seluruh dunia mengalami pandemi dan di sini kita lihat juga penyebaran virus COVID-19 ini sangat cepat dan berakibat kematian. Kemudian berdasarkan data juga cepat banyak korban yang mengalami kematian akibat virus ini. Masalah ini kami berikan poin 5 untuk seriousness-nya karena percepatan penyebarannya dari satu negara ke negara lain, bahkan dari satu provinsi ke provinsi lain. Jadi sangat mengakibatkan masalah yang serius karena mempengaruhi tidak hanya bagian kesehatan, tapi bagian ekonomi, pariwisata, dan lainnya. Untuk growth-nya kami berikan nilai 5 karena mempengaruhi semua lini dari kehidupan seorang manusia. Jadi mempengaruhi perekonomian, kemudian kebudayaan, di mana seperti yang kita ketahui mempengaruhinya salah satunya kan mana-mana kita harus pakai masker, harus menjaga jarak, makanya kami beri poin 5 dan setelah di ranking kami mengambil untuk memilih isu hoax vaksinasi COVID karena sangat menurut kami isu ini sangat nomor 1 untuk dibahas pada saat ini. Kalau dari saya itu saja, mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Dr. Rara. Mungkin dari teman-teman yang lain kelompok 1 bisa menambahkan. Bagaimana Pak Dimas? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Dr. Rara? Ya, terima kasih. Jadi setelah menggunakan metode analisis isu USG ini, berarti telah ditentukan isu yang akan mau dibahas untuk didapatkan solusinya itu berarti tentang hoax dan vaksin. Terus saya bisa lanjut ke teknik analisis yang kedua untuk metode Fishbone-nya. Nah, kan sudah ditentukan isu yang akan dibahas mengenai tentang hoax vaksinasi. Terus bagaimana kalian menentukan 4 penyebab ya, 4 penyebab utama untuk bisa memberikan solusi atas isu hoax ini. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas Haidar. Untuk kelompok 1, teman-teman, ada yang bisa menanggapi? Silakan, teman-teman. Baik, saya akan menanggapi pertanyaannya Pak Dimas. Jadi di sini berdasarkan analisis Fishbone kan dibagi berdasarkan surrounding, system, skills, dan supplier. Jadi setelah kami berdiskusi untuk solusi masalah surrounding yang pertama, yaitu pengetahuan yang minim, di sini kami sepakat
di sini bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap literasi. Jadi di sini diharapkan masyarakat itu memilah-milih informasi yang baik, sehingga diharapkan setelah masyarakat memilih informasi yang baik dari sumber yang baik, tidak akan terjadi ketakutan yang berlebihan karena sumber informasinya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena selama ini kan di surrounding ini kan biasanya cerita-cerita dari orang lain ke orang lain yang mengatakan khususnya pada isu ini kalau melakukan vaksinasi COVID itu bisa mengakibatkan kematian atau habis itu ada yang alergi atau gatal-gatal dan sebagainya untuk bagian surrounding. Sementara untuk bagian sistem ini kan masalahnya di sini belum maksimalnya penggunaan tools deteksi hoax. Dari Kementerian Informasi dan Komunikasi itu sebenarnya punya tools yang namanya Hoaxbuster Tools. Jadi tools ini fungsinya untuk seperti memilah-milih apakah informasi yang masuk ini hoax atau tidak. Namun sayangnya untuk tools ini sendiri mungkin belum maksimal bagian sosialisasinya dan penggunaannya. Sehingga dari kami itu menyarankan memaksimalkan sosialisasi penggunaan tools ini, sehingga nanti harapannya masyarakat itu bisa tahu bagaimana cara menyortir medianya atau sumber bacaannya itu menggunakan tools ini. Kemudian untuk skill, di sini kan permasalahannya di sini masyarakat mudah terpengaruh. Jadi di sini solusi yang kami dapatkan itu menurut kami di sini harapannya pemerintah bisa mewadahi agar masyarakat ini tidak mudah terpengaruh dengan cara mungkin mewadahi, misalnya cara gampangnya membuat akun khusus tanya jawab mengenai vaksinasi COVID, atau puskesmas punya hotline yang penanggung jawab COVID itu bisa ditanyai apakah ini betul atau apakah itu betul untuk mengkonfirmasi secara jelas bahwa apa yang mereka dapatkan informasi itu benar atau tidaknya. Kemudian untuk suppliers, sumber informasi tidak terpercaya. Solusi yang tadi itu untuk bagian supplier, sedangkan untuk bagian masyarakat mudah terpengaruh ini juga kita maunya dengan bantuan kepolisian dan tim cybercrime, kan kebanyakan hoax ini beredar di media sosial atau media elektronik. Harapannya kalau ada akun atau mungkin seseorang yang memposting hal-hal yang belum jelas kebenarannya atau bersifat hoax, itu bisa dipidanakan atau ditegur atau bahkan bisa dipenjarakan apabila sangat mempengaruhi masyarakat, sehingga menimbulkan efek jera dan masyarakat juga berhati-hati dalam memposting kembali info yang mereka terima dari orang lain. Jadi bisa mengecek dulu apakah infonya valid, benar atau tidak. Sekian dari saya, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Oke, terima kasih Dr. Rara. Teman-teman yang lain bisa menambahkan. Silakan. Anggota kelompoknya. Masih ada yang belum bersuara? Silakan Ibu Ayu atau Ibu Melisa atau Ibu Dwi, Yuli. Oke, sepertinya tidak ada tambahan dari kami, Pak. Oke. Penanya masih ada? Mau ditanyakan? Oke, Ibu Dwi Yuliansi, silakan. Ibu Dwi Faradila, mohon maaf. Ya, permisi Pak Muhtar. Kedengaran suara? Sekarang bagus. Iya. Jadi saya tidak ingin bertanya, hanya ingin menanggapi saja yang Pak Dimas tadi tanya mengenai penilaian di isu analisis. Jadi kalau Anda salah tangkap itu pertanyaannya Pak Dimas, bagaimana cara kita untuk menilai ini terorisme narkoba? Ya, jadi kalau dari saya kan kita juga kebetulan punya tugas yang sama, membuat penilaian seperti ini, dan kami juga menggunakan USG. Sebenarnya untuk
standar penilaian itu kami juga masih agak bingung karena sebenarnya karena waktu yang diberikan ini singkat dan juga kami cuma menilai sebatas dengan materi yang kami dapat atau sebatas searching di Google seperti ini. Jadi kami menilai hanya sebatas itu, misalnya banyaknya atau sedikitnya kasus yang kami dapat. Jadi menurutku penilaian kelompok 2 itu sudah seperti ini. Dan bisa saja memang penilaiannya kita itu berbeda-beda karena sumber informasi yang kami dapat itu berbeda-beda. Sama kayak kita ini, kalau kita di tim 2, kelompok 2, kami untuk hoax ini kami beri penilaian growth-nya itu 3. Karena memang kecukupan informasi yang kita dapat hanya sebatas poin 3, seperti itu. Beda dengan teman-teman timnya Ibu Dr. Rara ini dapatnya poin 5, mungkin informasinya itu lebih luas. Jadi karena keterbatasan waktu yang singkat, jadi kami tidak bisa lebih dalam untuk membuat standar nilai yang tepat dan akurat. Kayak penelitian lain, mungkin penelitian atau mencari isu lain, biasa mereka sebar kuesioner atau kunjungan langsung, itu nggak bisa. Jadi menurutku standar nilainya itu yang belum bisa kita kasih akurat karena keterbatasan ini penyelesaian tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi Faradila, benar sekali. Sedikit menambahkan, kami dari kelompok 1, tim 1 maksudnya, kemarin agak kebingungan juga untuk memberikan poin untuk urgensi, seriusness, dan growth-nya, karena kami hanya berdasarkan hasil diskusi kami saja, karena kalau sepengetahuan saya kan kita bisa sebenarnya pakai kuesioner atau angket. Cuman karena keterbatasan waktu, betul yang Ibu Dwi Faradila bilang, kami hanya menggunakan teknik diskusi dalam penentuan USG ini. Terima kasih Bu Dwi. Kepada Bapak Radiksa, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Nita kesempatannya. Permisi ya Pak Mukhtar, saya ingin bertanya. Ada 2 hal sebenarnya yang saya ingin tanyakan. Dari awal untuk penilaian USG ini belum dijelaskan oleh kelompok 2. Lingkup isunya ini di mana sih? Apa ini secara nasional kah atau secara lingkup provinsi kah atau lingkup kabupaten kah? Kemudian yang kedua, bisa diturunkan sedikit Ibu Rara? Iya, untuk di Fishbone-nya ini, untuk kolom akibat, ini saya membaca ada 2 poin lain, yaitu masyarakat enggan melakukan vaksinasi dan meningkatnya penyebaran kasus COVID-19. Yang saya ingin tanyakan, itu 2 poin ini apakah akibat dari hoax tentang vaksinasi, ataukah ini adalah 2 isu lain? Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Oke, terima kasih Pak Radiksa. Saya mewakili kelompok saya, ingin menjawab untuk akibat itu masyarakat enggan melakukan vaksinasi dan meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 adalah akibat dari penyebaran hoax, berita bohong atau hoax tentang vaksinasi COVID-19. Kemudian tadi mohon maaf tadi yang pertanyaan pertamanya apa tadi? Sorry. Oh ya, pertanyaan yang pertama itu cuma Mbak, soal lingkup isunya ini, apakah ini yang diangkat isu skala nasional, isu skala provinsi, atau hanya di Kabupaten Sigi saja? Itu saja. Terima kasih. Oke, berdasarkan hasil diskusi kami kemarin, kami lebih memperkecil lingkupnya menjadi lingkup Sulawesi Tengah saja, Pak. Jadi apa yang kami lihat di sini adalah dalam lingkup Sulawesi Tengah. Terima kasih Pak Radiksa. Bagaimana? Oke, terima kasih jawabannya Bu Anita. Saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, apakah ada yang lain? Bapak Franky, silakan. Franky, silakan. Ya, terima kasih. Kedengaran suara saya? Bagus. Suara saya terdengar jelas, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ya, saya ingin bertanya, apa pendapat dan tindakan yang akan dilakukan kelompok Anda mengenai ada kematian yang terjadi pada masyarakat akibat melakukan vaksin? Apa upaya yang akan dilakukan untuk meredam ketidakkepercayaan masyarakat terhadap vaksin? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Franky atas
pertanyaannya. Teman-teman, mungkin bisa dibantu. Silakan, anggota kelompok. Silakan anggota kelompok yang lain. Boleh saya jawab, Bu? Iya, boleh. Silakan Ibu Sri Rahayu Aritonang. Baik, untuk pertanyaan Bapak Franky, apa pendapat dan tindakan kelompok kami mengenai fenomena adanya masyarakat meninggal karena melakukan vaksin COVID-19? Baik Pak, sebelumnya kita perjelas, sebelum kita melakukan vaksin COVID-19, ada banyak angket tentang yang harus kita isi, dan di situ dibutuhkan kejujuran kita. Jadi termasuk riwayat penyakit dan segala macamnya itu harus diisi jelas. Bahkan tensi kita itu harus diukur. Jadi kalau misalnya kita punya riwayat penyakit tertentu yang tidak boleh vaksin, maka dokter tidak mengizinkan. Jadi itulah pentingnya kita harus jujur. Kalau kita jujur dan kalau kita berbadan sehat, saya yakin kita tidak akan meninggal hanya karena vaksin COVID-19. Saya sendiri sudah 3 kali vaksin, dan sampai saat ini saya tidak merasakan penyakit apapun karena COVID-19. Jadi menurut saya, itu adalah hoax. Itulah salah satu hoax yang beredar di masyarakat. Harus dikaji kebenarannya. Apakah benar orang tersebut meninggal karena vaksin COVID-19 atau karena penyakit-penyakit lain? Seperti itu, Pak. Makanya sebelum kita melakukan vaksin, kita harus jujur penyakit kita, seperti itu, Pak. Dan orang yang sakit itu tidak dipaksakan. Kalau untuk penyakit-penyakit tertentu, kita tidak dipaksakan untuk vaksin, Pak. Kira-kira seperti itu penjelasan saya. Apakah ada yang... Terima kasih Ibu Sri Rahayu. Bagaimana Pak Franky? Pak Franky, bagaimana tanggapannya dari jawaban kami? Mungkin Pak Franky lagi terkendala jaringan. Baik, ada yang bisa menambahkan lagi atau memang sudah cukup? Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Kami persilahkan. Oke, kalau sudah tidak ada. Ya Pak, sepertinya sudah tidak ada. Oke. Baik. Silakan itu. Terima kasih. Oke. Oh ya, silakan di stop share dulu Dr. Rara. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya. Terima kasih juga kepada Bapak Muhtar. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Kita beraplaus dulu. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke kedua, saya berikan penjelasan sedikit bahwa tentang scoring ini memang dibatasi kita hanya FGD dulu, FGD. Kenapa? Karena kesepakatan kelompok. Memang ada scoringnya kan 1 sampai 5. Tadi ada pertanyaan bagus di scoping. Areanya di mana? Supaya kita tahu ketika disebut Indonesia berarti bagaimana urgensinya, ya. Ini kan saya lihat di USG. Jadi sebenarnya di analisis ini APKL dan USG ini adalah bentuk analisis saringan pertama. Aktual itu kan benar-benar terjadi. Semakin yakin Anda kejadian itu benar-benar terjadi, semakin tinggi nilainya. Problematik berarti semakin kompleks masalahnya, semakin tinggi nilainya. Saling keterkaitan. Kelayakan semakin banyak orang menerima dampak. Semakin luas cakupannya, semakin tinggi nilainya, 1 sampai 5. Itu sepakati kelompok. Layak semakin masuk akal, bisa diselesaikan, ada solusinya, semakin tinggi nilainya. Ya. Makanya ketika ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa kita selesaikan, nilainya rendah. Layak itu. Apalagi kalau kita giring kepada individu, kalau bukan tusi kita, ya rendahnya nilai.
nilainya rendah. Tapi kan ini bukan masih berbicara isu kontemporer. Kalau isu instansi yang dimaksud layak itu karena sesuai dengan tusi kita. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, kita lanjutkan dengan validasi isu yang namanya USG. Urgen itu tingkat kegawatannya. Ya, terbalik ketika dibiarkan berlanjut, bagaimana tingkat kegawatannya? Semakin gawat, akut, semakin tinggi nilainya. Seriousness, berhubungan dengan waktu, semakin cepat waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan, semakin tinggi nilainya. Kemudian grow, hubungannya dengan dampak memburuknya jika dibiarkan. Kecepatan memburuknya, kecepatan merusaknya di lingkungan, pertumbuhannya. Semakin cepat merusak kalau dibiarkan, ya semakin tinggi nilainya. Nah itu tadi pertanyaannya, bagaimana tentang isu hoax ini? Saya yakin itu kalau semakin dibiarkan, semakin cepat daya rusaknya, sehingga nilainya diberikan oleh kelompok ini tinggi. Nah, ini juga tergantung kesepakatan kelompok. Ya, makanya yang paling tepat, sama ketika Anda di tempat tugas nanti, jangan tetapkan sendiri. Nah, itulah pentingnya teman-teman, nanti ada tim kerja. Ada konsultasi dengan teman sejawat, lempar di pertemuan FGD, supaya kita tidak subjektif. Ya, jangan sampai kalau kita sendiri mentang-mentang ada pengalaman buruk tentang itu, nilainya tinggi sekali. Padahal persoalannya hanya persoalan pribadi. Nah, itu pentingnya FGD. Tapi sudah bagus. Tinggal diteruskan nanti, kan nanti semakin ke sana, agenda 2, agenda 3 itu semakin dipertajam tentang cara menganalisis. Karena pada akhirnya di agenda 4 itu adalah Anda menganalisis isu instansi Anda untuk dijadikan rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Oke? Ya, silakan. Kelompok berikutnya. Baik. Terima kasih Pak Mukhtar. Izin saya memoderatori untuk bagian yang kelompok 2. Silakan. Saya minta tolong ke Pak Dimas untuk share bagi tugas yang pertama yang video. Mungkin kita tonton dulu sama-sama. Ada audionya, Mas Dimas. Oh iya, Pak Dimas, audionya belum masuk sebenarnya. Berarti di panel share screen ini ada 2 centang di bawah itu, centang 22, audio dan kualitas video. Mungkin stop share dulu, baru kita centang lagi yang di bawah, baru kita share audio. Ada di panelnya di bawah, sebelah kiri bawah 2 kolom yang dicentang, baru kita share kembali. Oke. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, ras, suku bangsa, bahasa, dan agama. Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Kami bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga melayani bangsa. Baik, sudah kita tonton bersama-sama tadi videonya. Terima kasih Pak Dimas. Mungkin Pak Dimas mau bantu untuk menjelaskan konsepnya sekilas saja. Nanti kita akan perdalam di sesi pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi sekilas tema yang kita ambil mengenai visualisasi bangsa adalah apa yang ada di Indonesia ini, yaitu keberaneka-ragaman dan kebineka tunggal ika yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Itu yang ingin kami tonjolkan. Dan di akhir video, kami memperlihatkan juga destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Sigi sendiri, untuk memperlihatkan juga bahwa di Sigi juga kaya akan tempat-tempat pariwisata dan keindahan alamnya. Mungkin itu saja Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas. Oke, sebelum kita lanjut ke tugas yang satunya lagi, mungkin saya izin langsung saja kita buka sesi diskusi atau tanya jawab tentang video ini nanti sebelum kita beralih ke sesi yang selanjutnya. Boleh. Silakan. Ya, oke. Saya persilakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, menanggapi atau berkomentar tentang video tadi. Ya, baik, Ibu Anita, silakan. Oke, terima kasih kelompok 2 atau tim 2. Sebenarnya saya bukan mau bertanya, saya hanya mau mengapresiasi video kelompok 2. Saya sangat suka pada bagian akhir itu ditampilkan bagaimana Sigi dan Taman Bora yang begitu indahnya. Good job. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Anita. Terima kasih. Tidak kalah kok, hampir sama tadi seperti video kelompok yang satu juga. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, menanggapi, atau sekedar memberi pendapat. Persilakan. Bagaimana? Masih ada? Oke, kalau memang tidak ada, saya lanjut ke, masih ada. Bu Melisa, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mohon izin, saya mau bertanya. Menurut teman-teman, bagaimana cara atau menumbuhkan harmonisasi di dalam keberagaman di Indonesia? Seperti itu, Pak. Pendapatnya teman-teman seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, ada yang mau berpendapat mungkin dari kelompok kedua tentang bagaimana cara? Mungkin saya mulai dari, saya boleh menanggapi juga kan Pak ya? Boleh. Oke, saya sendiri nanti silakan teman-teman kalau ada yang mau menanggapi. Tidak harus dari kelompok 2, tadi pertanyaannya saya sepertinya terbuka untuk teman-teman semua ya. Kalau saya sendiri memang untuk menemukan harmonisasi itu paling penting kita mencoba sudut pandang tidak hanya dari kita sendiri. Jadi kita membuka sudut pandang orang lain. Kita sudah jelas dari yang diajarkan Bapak pendiri bangsa juga sudah jelas bahwa kita itu memang sudah istilahnya sudah memang takdirnya, sudah kodratnya itu berbeda-beda. Makanya untuk menjadi satu negara yang besar, kita memang harus saling bersatu dan harmonis. Nah, kuncinya tadi salah satunya sikap awalnya itu mungkin saling menghargai dan menghormati satu sama lain, baik budaya, agama, maupun ras. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Ya, silakan. Bu Dwi, Karadila. Ya, izin menambahkan Pak Budi. Menurut saya tadi pertanyaannya Ibu Melisa bagaimana cara menjaga keharmonisan bangsa Indonesia. Menurut saya kita berpegang teguh pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Untuk dalam hal ini
kalau kita bahas mengenai harmonisasi berarti itu persatuan. Kita punya sila ketiga di Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Menurutku ketika kita mampu memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka kita akan bisa menerapkannya di kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Dwi Faradila. Oh, ada lagi yang menambahkan. Silakan Pak Dimas. Terima kasih. Menambahkan bagaimana cara kita menanam harmonisasi itu ya. Pada contoh kecil saja di tugas kelompok yang barusan kita laksanakan bersama-sama ini, bagaimana cara kita berdiskusi, saling sharing pendapat. Nah, itu salah satu wujud kita salah satu wujud kita untuk menciptakan harmonisasi itu sendiri, karena masing-masing pemikiran dari teman-teman kan berbeda, itu kita tuangkan dalam satu diskusi kelompok untuk dijadikan satu tujuan, yaitu ya selesainya tugas kelompok ini. Mungkin saja contoh kecilnya untuk mewujudkan harmonisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dimas. Ya, memang itu contoh yang sangat konkret yang baru terjadi kemarin bahkan ya mungkin. Bagaimana, ada teman yang mau menambahkan lagi? Oh ya, silakan Pak Radiksa. Ya, terima kasih Mas Budi. Saya panggil Mas saja ya, Mas Budi. Pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat bagus saya rasa, bagaimana kita melihara harmonisasi. Kalau saya pribadi setelah melaksanakan tugas ini, kemudian mengalami diskusi bersama teman-teman, sebenarnya untuk mendapatkan harmonisasi di negara kita yang sangat beraneka ragam ini, saya rasa memang harus sangat-sangat dikembalikan ke nilai-nilai dasar, nilai-nilai luhur, bagaimana bangsa ini terbentuk dulu, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri, baik secara emosional maupun secara agama. Kemudian bagaimana betul-betul kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana saatnya kita berbicara, saatnya kita mendengarkan. Itu sangat-sangat sangat-sangat mempengaruhi nilai orang dan saat-saat mempengaruhi kebersamaan kita. Bagaimana ketika kita punya teman, kita tidak pernah mendengarkan dia, tapi ketika kita berbicara kita harus selalu mau didengarkan itu. Seperti itu contoh kecilnya. Jadi kalau menurut saya itu harus kembali ke dalam diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita disiplin untuk mengontrol diri kita sendiri. Terima kasih Mas Budi kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dikuatkan lagi sama Pak Radiksa. Ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, mungkin mau ke pertanyaan berikutnya sebelum saya pindah ke tugas yang kedua. Atau kalau sudah, izin saya pindah ke tugas yang kedua ya. Oke, untuk tugas kedua yang presentasi ini, minta tolong Pak Dimas juga untuk share screen-nya. Nanti presentasi ini akan disampaikan bergantian oleh tim kelompok 2. Kita tunggu dulu share screen-nya. Iya, oke. Untuk kesempatan pembukaan ini, mungkin Pak Franky bisa memulainya. Nanti terus kita bergantian seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Franky. Maaf, share screen di layar saya sepertinya hitam. Ya, sudah. Ya, begini saya tidak apa-apa, Pak Dimas. Sudah kelihatan. Pak Franky, apa koneksinya bisa terdengar jelas? Oke, biar saya ambil alih. Ini tugas presentasi dari kelompok 2 tentang analisis isu kontemporer di pelatihan dasar CPNS angkatan 107 ini. Oke, ini nama-nama anggota kami. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, pendahuluannya memang ini isu kontemporer.
Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan juga sama teman sebelumnya dan Pak Muhtar juga tadi memperkuat bahwa isu kontemporer itu memang ada 3 patokannya tadi, apakah isu itu memang isu yang saat ini sedang terjadi, terus apakah isu itu juga sedang berkembang, dan salah satunya apakah dia punya potensial untuk ke depannya diselesaikan dengan baik. Nah, untuk isu-isu yang kami pilih, skupnya kami batasi di Kabupaten Sigi. Berikut slide berikutnya ini adalah isu-isu yang kami pilih, akan dilanjutkan oleh Ibu Dwi Faradila ya. Oh, maaf, Pak Dimas, ya maaf. Siap. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya kami menangkap isu-isu yang ada di lingkup Kabupaten Sigi. Jadi isu pertama yang kami tangkap adalah tentang narkotika, di mana seorang ibu rumah tangga ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu. Tentu isu narkoba ini sangat meresahkan di masyarakat karena dapat merusak generasi bangsa juga. Terus isu kedua yaitu mengenai hoax yang mengatasnamakan akun WhatsApp Wakil Bupati Sigi. Nah, isu yang kedua ini, hoax ini tentu juga sangat berbahaya apabila tidak ditangani, karena bisa jadi oknum-oknum pelaku hoax ini dapat menyebarkan isu-isu yang tidak benar ke masyarakat, sehingga dapat merugikan masyarakat itu sendiri juga. Terus isu ketiga yang kami tangkap mengenai terorisme dan radikalisme, yaitu pembunuhan satu keluarga di Sigi yang diduga pelakunya adalah teroris dari jaringan MIT. Nah, isu teroris ini lagi-lagi sangat meresahkan juga, karena dapat menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada warga, sehingga untuk menjalankan kehidupan sehari-hari warga tidak akan bisa tenang seperti itu. Lalu bagaimana kita dapat menganalisis isu? Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh rekan kami. Silakan. Dari sini saya lanjut mengenai teknik analisis isu. Jadi yang pertama itu kami melakukan teknik tapisan isu. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, teknik tapisan isu itu ada 2 yang kita pelajari di modul dan yang sudah dijelaskan Pak Muhtar sebelumnya. Yang pertama itu ada yang AKPK, yang menilai aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakannya. Tetapi sama seperti tim sebelumnya, tim kami lebih condong untuk menggunakan yang tapisan USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Nah, kalau dilihat dari tabel ini, kita ambil 3 isu tadi yang ada di lingkup Sigi, kemudian kami mencoba menilainya. Nah, kalau narkotika ini dilihat dari urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, ataupun ditindaklanjuti. Seperti yang kita lihat, narkotika di sini kami beri nilai 5, kemudian yang kejahatan mass communication ini biasanya berupa hoax, itu kami beri nilai 3, dan yang ketiga itu terorisme dan radikalisme, kami beri nilai 5. Kemudian untuk seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu itu harus dibahas atau dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Nah, kalau dilihat di tabel ini, narkotika kami beri nilai 4, karena kita tahu bahaya narkotika ini akan merusak generasi bangsa dan lain-lain. Kemudian yang kejahatan mass communication ini kami beri poin 3. Yang ketiga itu terorisme dan radikalisme, kami beri poin 5. Kemudian ada kolom growth. Growth itu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sesegera mungkin. Yang narkotika kami diskusikan dan memberikan nilai 3, kemudian yang mass communication 2, dan radikalisme ini kami beri poin 4. Jadi dari hasil analisis tapisan isu itu kami sudah memberi total terhadap nilai-nilainya untuk narkotika 12, yang kejahatan mass communication 8, dan terorisme 4. Dari situ kami sudah bisa menyaring isu mana yang akan menjadi prioritas, yaitu isu nomor 3, yaitu terorisme dan radikalisme. Nah, lanjut. Ya, izin melanjutkan.
Kemudian untuk pencarian akar masalahnya kami menggunakan teknik fishbone di sini, di mana bagian kepala itu adalah akibat yang terjadi tadi. Isu yang kita pilih ada satu, yaitu terjadinya tindak terorisme hasil dari paham radikalisme yang terjadi di Kabupaten Sigi tadi. Dari sistem ini kita ambil akar masalahnya itu pendidikan agama yang tidak tuntas, kemudian adanya ancaman yang diterima. Maksudnya adalah kebanyakan dari anggota-anggota teroris itu tidak semuanya itu adalah seorang simpatisan yang kemudian bergabung, tapi kemudian ada beberapa orang juga yang dia tergabung di dalamnya itu adalah sebagai orang yang terancam, baik keluarganya diancam. Kalau kamu tidak ikut gabung di kelompok kami, itu anak istrimu kemungkinan akan kami bunuh, karena sudah banyak juga terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk lingkungan, rata-rata untuk tindak terorisme dan paham radikalisme ini adalah sisa-sisa dari konflik masa lalu. Yang mana yang terjadi di Sigi juga itu adalah sisa dari konflik Poso kemarin. Kemudian selanjutnya yaitu kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja. Yang selanjutnya dari akar masalah dari sisi manusianya, yaitu ada indoktrinasi melalui sumber yang salah. Jadi memang karena tingkat literasi di negara kita, khususnya di Kabupaten Sigi, sangat masih rendah ya tergolongnya. Kemudian yang kedua adalah pola pikir yang kurang terbuka. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah metode, karena proses perekrutan rata-rata anggota dari kelompok terorisme adalah melakukan brainwashing terhadap anggota-anggota baru. Yang selanjutnya adalah yang terakhir dan mungkin juga sudah sangat sering kita dengar, yaitu kurangnya pemahaman orang-orang terhadap nilai Pancasila sehingga gampang goyah dan bisa tergabung dengan kelompok-kelompok separatis. Terima kasih, bisa dilanjutkan Mas Budi. Baik, ada beberapa pilihan strategi penyelesaian isu yang kami kemukakan di sini. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, memang memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Jadi memang salah satu solusi jangka panjang yang bisa kita lakukan itu dari pendidikan. Jadi untuk mencegah pemahaman radikalisme ini, kita lihat tadi dari akar masalah yang sudah kita gali pakai fishbone, memang ada tentang pendidikan yang tidak tuntas, kurang pahamnya tentang Pancasila, dan tertutupnya pola pikir. Itu saya rasa memang akar masalahnya semua ada di pendidikan. Terus selanjutnya yang nomor 2, strategi penyelesaian isunya itu adalah meminimalisir kesenjangan sosial. Tadi juga dari akar masalah yang sudah kita gali di fishbone tadi, salah satunya itu adalah masalah kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja dan kesenjangan, sehingga memang kadang orang masih sempat buat pikir tentang radikalisme dan terorisme. Tapi kalau memang orang itu sudah punya karya dan sibuk dengan suatu lain hal, saya rasa itu bisa diminimalisir. Dan yang ketiga itu menjaga persatuan dan kesatuan. Kita tahu bersama bahwa memang tujuan utama terorisme ini adalah untuk menciptakan teror, untuk menanamkan ketakutan, dan tujuan akhirnya itu memang untuk memecah belah kita sebagai bangsa. Jadi menjaga persatuan ini memang cukup baik untuk dilakukan sebagai penyelesaian isu, salah satunya. Terus berikutnya yang nomor 4 itu mendukung aksi perdamaian. Memang kita juga tadi lagi-lagi kembali ke fishbone-nya tadi, akar masalahnya itu memang ada juga salah satu kita gali itu sisa-sisa dari konflik masa lalu. Seperti kita tahu kalau yang terjadi di Sigi itu masih ada kaitannya dengan sisa konflik masa lalu yang terjadi di Kabupaten Poso yang kita tahu bersama. Memang ada sebagian orang yang merasa ini belum tuntas dan masih ingin melanjutkan konflik itu. Terus dengan mendukung aksi perdamaian, saya rasa ini juga jadi salah satu solutif kalau memang aksi terorisme dan radikalisme bisa tidak berlanjut lagi. Terus yang terakhir itu peran aktif dalam melaporkan tindakan radikalisme dan terorisme. Memang ini salah satu tindakan preventif yang paling bisa kita lakukan dengan segera jika kita punya informasi yang benar dan punya bukti yang cukup kuat. Memang kita tidak boleh hanya diam. Jadi ada istilah, saya dengar kemarin, negara itu hancur bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi karena sedikitnya orang pintar yang
melakukan aksi. Jadi kebanyakan orang pintar atau orang yang mengerti atau orang yang punya peluang untuk menyelesaikan namun tidak mengambil peran, itu juga menjadi salah satu kunci tidak selesainya suatu isu atau masalah. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Langsung saja saya buka untuk seksi diskusinya. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan, bertanya, atau sekedar berdiskusi? Ya, silakan Ibu Anita. Oke, terima kasih Pak Budi dan teman-teman dari kelompok 2. Boleh sedikit, boleh di-share ulang screen-nya yang pada bagian terakhir, pada slide Pak Budi tadi. Kak Radiksa bisa tolong? Ya. Oke, di sini menurut teman-teman kelompok 2 ada 5 strategi penyelesaian isu. Nah, yang saya pengen tanyakan, kira-kira menurut teman-teman, langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kesenjangan sosial? Saya rasa itu dari saya. Baik, terima kasih. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau menjawab, atau saya dulu pertama, nanti silakan teman-teman setelah ini menambahkan. Jadi untuk kesenjangan sosial, tadi seperti kita tahu bersama bahwa setelah kita gali menggunakan analisis Fishbone, memang faktor ekonomi, faktor kesenjangan sosial, orang yang kita tahu bersama bahwa salah satu karakteristik teroris biasanya dia punya kelompok sendiri, menyendiri, tidak aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, saya rasa peran kita yang bisa kita lakukan sebagai individu itu peduli dulu dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau di Sigi mungkin ini belum terlalu masalah serius ya, tapi kalau kita tahu seperti kayak di kota besar, Jakarta itu bahkan ada kasus kan orang saja sudah tinggal bertetangga berapa tahun tidak tahu siapa tetangganya. Nah, tapi kalau di Sigi saya rasa itu belum terlalu serius. Jadi memang dengan aktif bergaul, berkegiatan sosial yang positif, saya rasa itu sudah bisa membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial dan hal yang aktual yang bisa kita lakukan. Mungkin itu dari saya. Silakan teman-teman lain yang mau menanggapi, menambahkan. Ada? Oh ya, silakan Pak Radiksa. Terima kasih Mas Budi. Mungkin kesenjangan sosial ini kan lingkupnya sangat-sangat luas ya. Kesenjangan sosial itu bisa diartikan juga dari sisi ekonomi ya teman-teman. Mungkin kalau untuk langkah konkretnya ya ini kita memang tidak bisa berjalan sendiri, tapi memang kita harus berjalan beriringan. Bagaimana kita bisa juga mendorong suatu komunitas atau pemerintah bagaimana bisa melakukan pelatihan. Kalau kita mengharapkan pemerintah yang membuka lapangan kerja kan sangat-sangat sangat-sangat terlalu besar effortnya. Tapi bagaimana kita bisa mendorong pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat mungkin untuk melakukan pelatihan bagaimana bisa membuka usaha-usaha kecil, menggiatkan UMKM untuk kemudian UMKM itu dibina, kemudian bisa berkembang sehingga bagaimana orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan bisa masuk ke dalamnya. Kita bisa membuka lapangan kerja. Mungkin dari sisi ekonomi itu yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Radiksa. Ada teman lagi, rekan yang ingin menambahkan? Atau Bu Melisa bagaimana? Mau menanggapi jawabannya? Mau berdiskusi? Oh ya, silakan Dokter Rara. Terima kasih. Ya, izin bertanya. Pada analisis USG ini kan teman-teman di tim gua sudah melakukan perankingan. Boleh disebutkan alasannya kenapa sampai terorisme dan radikalisme ini dari sudut pandang tim 2 itu jadi peringkat 1 untuk lebih memperjelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rara. Mungkin ya Ibu Dwi silahkan menanggapi. Ya, terima kasih Pak Budi. Tadi pertanyaannya Ibu Rara, bagaimana terorisme dan radikalisme ini kita anggap penting?
Jadi dari analisis tapisan itu kami prioritas pertama dia untuk teroris, karena memang yang kita ambil ini adalah lingkup Kabupaten Sigi, Bu. Karena memang kita tahu kemarin kasusnya itu baru-baru ini ada sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi itu kenapa kami anggap sangat penting untuk dibahas, dianalisis, kemudian ditindaklanjuti. Jadi kami coba searching juga di Google bahwa isunya untuk Kabupaten Sigi ini, untuk teroris ini yang memang sangat banyak ketimbang kejahatan yang mass communication atau narkotika. Itu sebabnya kenapa kami memberi ranking 1 atau prioritas pertama untuk hal yang perlu kami analisis dan tindak lanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi. Oke, mungkin saya juga ingin jadi menambahkan ini. Tadi memang skup kami batasi di Sigi saja. Jadi kalau dilihat memang yang agak mencolok itu dari sisi growth-nya. Kalau narkotika kami kasih skor 3, itu memang kemarin hasil diskusi kami memang kalau di Sigi ini perkembangannya belum terlalu bisa dibilang skor 5 gitu ibaratnya. Jadi kami memang menimbang hal semua ini dari dari yang terjadi aktual di Sigi. Seperti mass communication juga growth-nya hanya kami kasih 2, karena memang sepertinya kalau lingkup Sigi, hoax yang bisa berakibat untuk masyarakat luas itu tidak terlalu banyak. Memang ada, tapi nah terus kalau terorisme ini memang potensi berkembangnya itu, kenapa kami kasih nilai 4, mungkin salah satu alasannya dari sudut pandang pribadi saya sendiri, mungkin kadang pertumbuhannya itu tidak terlihat nampak karena memang dia terselubung oleh aktivitas lain yang sangat sering terjadi, misalnya aktivitas agama. Tapi ya kami juga makanya mengambil keputusan kasih nilai 4 ini dengan mempertimbangkan hal tersebut. Apalagi kalau dilihat dari urgensi dan seriousness-nya, memang terorisme ini punya dampak langsung yang sangat bahkan langsung menimbulkan korban jiwa, bisa terjadi langsung. Kalau narkotika atau mass communication kan memang masih membutuhkan waktu untuk sampai ke sana, walaupun sebenarnya punya potensi merusak yang sama-sama besar. Itu saja. Mungkin ada lagi teman yang mau menambahkan, atau Dokter Rara bagaimana? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang untuk mau bertanya? Oh ya, mungkin kalau ada yang masih penasaran sama tadi yang bagian 1 yang di video, boleh juga ditanyakan di sini, tidak harus sesi ini. Mungkin tadi ada yang terlewat. Bagaimana? Apa masih ada? Kalau sudah tidak ada, mungkin saya cukupi dulu. Oh, silakan Ibu Sri Rahayu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh dibuka slide bagian Fishbone? Oke, berdasarkan yang saya amati, dari diagram Fishbone itu munculnya terorisme itu latar belakangnya. Yang mau saya angkat itu yang bagian yang kasus Poso tadi, kita konflik masa lalu. Kebetulan waktu saya SMA saya pernah mengangkat kasus Poso juga, jadi saya tidak tahu kalau ternyata sampai sekarang efeknya masih ada. Berarti berdasarkan latar belakang kisah konflik masa lalu ini, berarti oknum terorisme tersebut sudah ada nilai-nilai terorisme, sudah ada nilai-nilai teroris dari masa lalunya gitulah. Harusnya kan karena kasus itu udah ada berapa tahun, udah ada 10 tahun kayaknya. Jadi harusnya itu sudah hilang. Tapi kalau misalnya dia masih muncul sekarang karena itu sisa konflik dari Poso, berarti kemungkinan nilai-nilai radikalisme sudah tertanam semenjak dulu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih harusnya pemerintah menangani para terorisme ini tanpa melanggar HAM? Itu pertanyaan saya, seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan, siapa yang mau menanggapi, para Radiksa atau? Izin sedikit menjelaskan sedikit ya, Mas Budi. Memang untuk
kita berbicara tentang tindakan terorisme yang berakal dari paham radikalisme itu sangat-sangat sulit memang. Tapi kalau kita berbicara dari sisi pemerintah, karena dari sisi pemerintah itu yang dilakukan memang hanya bisa untuk melakukan proses deradikalisme. Nah, proses deradikalisme itu memang harus dilakukan setelah pelaku-pelaku tersebut tertangkap. Karena kalau kita mau menyamaratakan semua orang kita lakukan proses deradikalisme, tidak semua orang juga yang terlibat dalam terorisme. Jadi kalau misalnya kita dari sisi pemerintah pun yang bisa kita lakukan sementara memang dan yang sedang berlangsung pun baru sampai di situ, Ibu Sri Rahayu. Gitu. Baru proses deradikalisme. Tapi itu pun hanya bisa dilakukan pada pelaku-pelaku yang sudah tertangkap. Karena memang terorisme dan radikalisme ini sangat-sangat laten, Ibu. Kita tidak bisa langsung menunjuk seseorang itu sudah terlibat terorisme dan tersangkut di paham radikalisme. Itu. Saya rasa itu penjelasan saya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau nambahkan lagi. Baik, terima kasih Pak Radiksa. Bagaimana, ada yang mau menambahkan? Kalau tidak, bagaimana Ibu Sri Rahayu dengan pertanyaannya? Apakah masih ingin berdiskusi? Maaf Pak, jawaban dari kelompok 2 menurut saya masih kurang memuaskan. Maksudnya saya masih kurang paham gitu, karena cuma sekedar menangkap. Apakah ada yang bisa memberikan penjelasan lebih lanjut biar saya lebih paham, mungkin begitu Pak, karena saya masih kurang paham dari penjelasan kelompok 2. Baik, mungkin saya izin dulu sebelum Pak Radiksa. Saya izin menambahkan memang kenapa dari aspek lingkungan kita mengangkat juga sisa konflik masa lalu. Kita tahu bersama memang jaringan MIT ini itu awal mulanya memang beroperasi di sekitar Poso, bahkan mereka di hutan Poso. Kemungkinan, dan ini kemarin kejadian yang itu memang masuk Kabupaten Sigi, tapi memang itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso di sana. Memang sisa konflik itu sudah terjadi, konflik itu terjadi sudah 20 tahun yang lalu, lebih bahkan. Memang sampai saat ini kenapa masih ada dan apa peran kita yang bisa dilakukan, memang ini hal yang kompleks ya, saya bilang. Kompleks memang kenapa, apa peran yang kita bisa lakukan, ya salah satunya tadi deradikalisme, terus memang saya lagi, kalau jangka panjang itu, saya kembali lagi pada statement saya awal tadi, memang pendidikan sih. Pendidikan itu juga sangat penting, terutama kalau hal ini saya tidak menyudutkan memang pendidikan agama, kan kebanyakan motivasi paling besar secara umum, mereka itu adalah dari latar belakang agama. Karena memang kita ingat sejarah konflik masa lalu itu juga berkaitan dengan agama. Silakan Pak Radiksa kalau mau menambahkan. Cukup Pak Budi, itu juga yang tadi mau saya tambahkan. Karena dari proses penangkapan itu tidak hanya ditangkap Ibu Sri Rahayu, tapi di dalam proses setelah penangkapannya itu mereka dibina. Proses deradikalisme itu kan mereka dibina, paham agamanya diperbaiki, tingkat pemahamannya terhadap Pancasila juga diperbaiki. Itu ada beberapa macam materi yang harus diberikan kepada mereka dalam proses radikalisme itu. Jadi bukan hanya melulu tangkap penjarakan tidak, bukan itu Bu Sri. Terima kasih. Baik, kira-kira itu tanggapan dari kami. Bagaimana Ibu Sri Rahayu? Pak, terima kasih atas tanggapannya. Di penjelasan Bapak Radiksa saya sudah paham. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada waktu kan Pak ya? Masih ada 15 menit lagi. Ya, silakan 15 menit. Kalau masih ada. Karena kita startnya lebih awal. Iya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya. Itu tadi presentasi tugas dari kelompok 2 untuk tugas 1 dan tugas 2. Terima kasih juga Pak Mukhtar sudah diberi kesempatan. Moderator, saya silakan kembali ke Pak Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak teman-teman sekalian. Kita beraplos dulu. Iya. Jadi kita sudah mencoba
menyikapi tugas kelompoknya, dan kita sudah berusaha bagaimana melihat sebuah isu dengan sampai kepada upaya kita bagaimana bisa mencari solusi. Ini latihan-latihan awal. Nanti teman-teman nanti semakin ke depan, nanti agenda 2 kita akan dilatih lagi bagaimana melihat dari aspeknya ini berakhlaknya. Kemudian di agenda 3 lagi kita nanti diajari bagaimana melihat aspek manajemen ASN dan smart ASN. Nah, pesan saya buat teman-teman, kegiatan ini kan berkelanjutan. Dan ketika ada berbeda dengan pendapat coach-nya, ya, yang kalau sangat berbeda, yang diterima pendapat coach. Kami hanya mengantarkan teori banyak. Bagaimana kita mengangkat isu. Karena ini memang, ya saya kalau mau jujur, alat analisis yang kita gunakan ini subjektif. Kenapa saya bilang subjektif? Karena tergantung kita menilainya bagaimana. Ya. Berbeda kalau kita gunakan regresi, kita gunakan SEM, ya, itu memang apa data dimasukkan itu akan diproses. Tapi kan kita ini hanya latihan untuk melihat bagaimana isu itu ada. Sebenarnya di benak kita sudah tahu. Cuma untuk lebih meyakinkan kita gunakan tools. Intinya bagaimana teman-teman dalam menyelesaikan masalah ini tetap mengedepankan nilai-nilai berakhlak. Kami menilai tadi bagaimana cara melayani, bagaimana akuntabel Anda, ya, dan seterusnya sampai kepada bagaimana penerapannya smart ASN. Sebenarnya masih ada 2 yang kalau kita mau selesaikan, cuma saya lihat waktu kayaknya tidak cukup. Namun kalau ada yang mau, ya, mencoba, jadi kita ingin coba melihat tugas individu ketiga. Ada yang bisa? Individu mencoba menampilkan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Mohon maaf Pak, yang individu ketiga. Individu ketiga berarti bela negara ya Pak ya? Aksinya, aksi bela negara. Saya sudah punya Pak, tapi belum lengkap 5, baru 3 poin yang sempat diselesaikan. Mungkin teman-teman ada. Oh ya, oke. Tidak apa. Mohon izin saya buka dulu sebentar ya Pak. Silakan. Tapi Pak, ini rencana aksi bela negara saya. Untuk sedikit saya jelaskan, pada nilai bela negara cinta tanah air, ada 2 indikator sikap dan perilaku yang sempat saya laksanakan. Pertama, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, yang berupa aksinya berupa bangga mengenakan batik korpri buatan anak bangsa dalam berkegiatan di kantor. Tempatnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi setiap tanggal 7 setiap bulannya. Kemudian untuk indikator kedua, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Nah, pada indikator ini aksinya saya sempat melaksanakan pengambilan bibit pohon untuk gerakan Sigi Hijau. Nah, tempatnya itu di kantornya Bapak Pradiksa, kantor Dinas Lingkungan Hidup. Waktunya itu tanggal 8 Juni 2022 kemarin. Kemudian untuk nilai bela negara yang kedua, sadar bernegara dan berbangsa dan bernegara. Untuk indikator pertama, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Saya kemarin sempat melakukan pelaporan pajak tahunan di kantor pajak Sulawesi Tengah pada waktunya tanggal 3 Juni 2022. Kemudian untuk indikator yang kedua, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.
pada tanggal 9 Juni 2022 di ruang rapat kantor Bupati Sigi, saya melakukan turut serta dalam fokus group discussion tentang Ranperda, stunting, dan kematian ibu dan bayi. Dan nilai bela negara yang kelima, mohon maaf baru satu yang sempat saya kerjakan, senantiasa menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik. Ya, saya setiap akhir pekan berolahraga di Taman Terbuka Hijau di Kota Palu, Pak. Terima kasih, sekian. Oke, baik. Jangan ditutup dulu. Nah, jadi sudah cukup bagus ini. Siapa punya nih? Ibu siapa? Anita Miasari Putri, Pak. Betul. Jadi tinggal dilengkapi dengan foto. Fotonya ditempel dengan parap mentor. Nah, ini biasa orang masalah. Bagaimana parap mentor, Pak? Dalam komputer kita mau parap. Nah, ini kan dibangun kesepakatan dengan mentornya. Pak atau Bu, boleh enggak saya scan parapnya Bapak atau Ibu, saya tempel di aksi bela negara. Ini kan rencana aksi bela negara. Nanti di laporan akhir Anda aktualisasi, judulnya berubah, bukan rencana tapi aksi bela negara. Pertanyaannya, Pak, cukup waktu. Yang diminta di sini kalau saya bukan hanya pada saat Anda latsar ini. Tapi sebelum latsar ketika menjadi CPNS boleh waktunya digunakan. Misalnya pada saat ada kerja bakti di momen sekarang ini bagus ya. Banyak kesempatan karena sekarang ini kan Sigi lagi giat-giatnya untuk lomba ya, penilaian OPD kalau tidak salah. Ya, jadi seperti ambil bibit, membersihkan di kantor, sekitar kantor, ya seperti itu. Malah kalau macam saya di Sigi, di agenda 1 ini, saya lupa ya, apa saya mengajar agenda 1 klasikal, bukan yang saya angkat, bukan masalah api semangat bela negara, tapi saya mau ajak teman-teman kerja bakti, karena ini bagian dari bela negara kan. Jangan kita cuma terkotak terus untuk api semangat bela negara. Kalau ingin mengobarkan semangat bela negara orang, tidak harus pakai api unggun. Saya maunya teman-teman kita lihat bagaimana benar enggak Anda kita berlomba dalam membersihkan, memungut sampah. Lombanya seperti apa ya? Kita timbang berapa sampah Anda dapatkan dan bagaimana cara Anda memilah sampah itu. Ini kan bagian dari bela negara. Atau misalnya lomba apalah. Nah, kadang-kadang orang bilang, Pak, Anda takut kesurupan ya? Enggak, gampang itu. Kalau perlu kita melihat juga bagaimana cara Anda menjaga rahasia negara. Kita lomba untuk mencari informasi. Anda berfungsi caraka. Orang bilang caraka malam. Caraka itu kan pengertiannya pembawa amanah ya. Membawa informasi. Nah, ini juga sama roba di mindset teman-teman sendiri. Karena sudah ada yang kasih tahu saya, ada yang WA, Pak, jadi nanti caraka malamnya kita adakan di mana? Maksudnya api unggunnya di mana? Saya tidak pakai api unggun. Ya, cara lain sesuai dengan situasi. Kalau macam di Parigi sama adakan caraka malam hujan deras kan kasihan anaknya orang. Ya. Bagaimana Mas Budi kalau macam orang dengan Mas Budi yang kepalanya kita botak begini karena hujan, kan bisa flu kita. Nah, asik kan kalau misalnya cara lain. Siapa tahu ada yang punya kemampuan dalam kesenian, ya kita lomba kesenian. Kesenian yang meningkatkan daya pikat kita kepada budaya bangsa kita ini. Itu bagian dari bela negara. Kalau kita sendiri sudah tidak mampu menghargai kita punya budaya, bagaimana orang lain mau menghargainya? Iya kan? Ya, mari kita lihat aspek ini lagi. Dan saya salut dengan Anita tadi. Banyak hal-hal yang disampaikan yang mungkin hal baru yang tidak semua orang lakukan. Apalagi kira-kira? Bentuk apa? Bahkan bisa di Sigi ini bagaimana kita ada gerakan untuk dalam rangka perekat pohon satu bangsa, hubungannya dengan bela negara yang keberapa. Kita ikut dalam andil dalam mensosialisasikan sosialisasi tentang bagaimana ketahanan bangsa kita. Waktunya agenda 1 kan cuma berapa jam, 2 hari. Ya kita gunakan setengah hari untuk praktek-praktek. Jadi nanti di klasikal banyak praktek. Dan kalau saya di bimbingan saya
aksi bela negara ini bagian dari subbab yang masuk. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini tidak lengkap. Coba lihat, kita ambil isu dari agenda 3 kan? Oke? Kita dibimbing di agenda 4. Ya. Penerapan nilai di agenda 2 dan 3. Agenda 1 masuk di mana? Mau diabaikan? Padahal ini menurut saya sangat penting. Ya mungkin saya karena basic hukum ya. Ini yang sangat penting. Apalah artinya lain kita pelajari kalau tidak ada kekuatan kita, kemauan kita, tekad kita untuk dalam rangka bela negara. Itu kan akan lemah yang lainnya. Tapi ketika dimotori jiwa bela negara kita yang kuat, insya Allah kita siap untuk melaksanakan apa saja demi bangsa. Ya, ya contoh banyak contoh-contoh. Bukan saya minta dicontoh, misalnya bagaimana saya harus mengajar di Parigi setelah mengajar di sini. Kalau teman lain kan gampang, dikirimkan WA kepada panitia, maaf leh, saya belum sempat berangkat karena hujan. Langsung dirubah menjadi virtual. Kalau saya enggak, klasikal. Dia tanya, Bapak di mana? Di Palu. Loh, kan sebentar jam 1 Bapak mengajar. Tidak ada masalah. Yang penting cara bagaimana saya tembus ke Parigi jam 1. Nah, ini kan nilai semangat bela negara kita itu yang mendorong. Saya hanya berpesan kepada teman-teman. Mohon maaf kalau berlebihan. Letak atau perbedaan orang sukses dengan orang gagal itu hanya tergantung di alasan. Kalau saya keliru, luruskan. Orang sukses itu tidak punya alasan. Dan orang gagal itu persiapan alasannya banyak. Karena ketika dia ini pasti ada alasan. Jadi jangan biasakan menggunakan alasan. Karena kalau kita banyak alasan, salah satu tanda-tanda kita untuk gagal. Ya, kuatkan jiwa, mental, perbaiki sikap. Saya yakin itu. Dan saya berharap di kelompok ini banyak saya lihat jiwa-jiwa patriot ya. Cara kalian menjawab itu saya bisa nilai bahwa semangat cukup bagus, keinginan bagus. Ya, tinggal mudah-mudahan kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga diberikan kesempatan untuk berbuat baik, selalu dibimbing. Ya, kenapa? Karena era sekarang ini banyak sekali gangguan seperti yang Anda angkat tadi. Ada hoax lah, ada bullying lah, ada prank lah. Yang itu membuat dekadensi semangat kita. Bisa terjadi penurunan semangat karena kadang ada orang berbuat baik malah cuma dibully. Bahkan saya pernah ke Jawa ketika saya ikut pelatihan sebelum pandemi. Saya dengan semangatnya masuk ke ruangan 15 menit sebelum pelatihan dilaksanakan. Di ruangan cuma saya bertiga. 1 cleaning service, 1 sekretaris panitia, saya peserta. Kok sudah tinggal 2 menit belum ada orang? Saya tanya, kenapa? Belum ada orang. Jadi Pak. Loh, kok sekarang belum ada? Katanya di tata tertib 15 menit sebelum dimulai di ruangan. Ada yang nyeletuk, Pak, ngapain Bapak sibuk sekali, buru-buru amat? Tahu juga PGPS? Loh, apa PGPS, Mas? Ya, kalau pegawai negeri katanya pinter, goblok, pendapatan sama. Saya langsung bantah, saya tidak setuju. Saya bisa buktikan bahwa kalau orang kreatif dengan yang orang bodoh, beda pendapatan. Contohnya Pak, saya contohnya saya. Kenapa? Saya tidak kaya, tapi saya bisa memiliki sesuatu karena saya kreatif. Saya pegawai negeri sipil, tapi saya bekerja bukan cuma jadi PNS. Saya bekerja di beberapa profesi. Saya jelaskan. Saya perkenalkan, bukan bangga, tapi saya bisa capai karena saya disiplin. Saya juga di tenaga edukasi, saya juga di lawyer, saya juga di LSM. Waktu terganggu tidak? Karena saya gunakan waktu, hampir seluruh waktu saya gunakan. Di saat tidur pun, handphone masih di tangan, masih bisa komunikasi dengan teman. Ketika bergetar, saya jawab. Ya, makanya kalau ada teman mau coba, boleh. Sepanjang HP saya masih on, silakan telepon. Jam berapapun saya akan jawab. Karena saya anggap itu peluang dan itu adalah bagaimana bangga melayani bangsa dan kita bisa berbuat dan bisa di situ ladangnya rezeki. Saya kira itu. Saya semangat juga melihat karya-karya teman-teman kelompok ini dan saya doakan semoga kalian sukses semua. Mungkin pertemuan kita sampai hari ini
secara formal, ya, karena saya diberikan kesempatan membimbing di angkatan 108. Tapi bukan berarti kita putus sampai di sini. Saya tetap bersedia melayani teman-teman ketika ada perlu diskusi apa saja selama itu bermanfaat. Kecuali misalnya kalau membimbing boleh diskusi kita, tapi syaratnya ketika berbeda dengan pendapat coachnya, maka pendapat saya batal demi hukum, ikuti coachnya. Karena yang menepi kalian sampai kepada meja pesakitan, meja pesakitan, sampai meja ujian adalah coach Anda, ya. Ya tergantung. Kalau saya melihat ini bukan sebuah ujian, tapi ini merupakan klarifikasi aja. Jangan dipandang sebuah ujian. Kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti beberapa jenjang, ya kayaknya seperti Budi, saya tahu Budi ini bukan cuma di S1 ya, Bud. Dan mungkin ada lagi siapa di sini, itu sudah punya pengalaman biasa. Kayak Nita juga saya lihat sudah pengalaman forumnya lumayan. Ya, banyaklah Ibu dokter. Nah, mari tenang dalam menghadapi misalnya, jangan anggap itu ujian, itu adalah klarifikasi saja. Kenapa? Karena yang kita ditanya adalah pekerjaan kita. Kita lah yang lebih tahu. Tinggal caranya menjawab ya dengan santun, kemudian dengan etika, bagaimana etika kita. Saya kira cuma seperti itu. Oke? Karena kita awali tadi lebih awal, ya kita juga berakhir lebih awal. Ya. Jadi kita mulai tadi lebih awal, kita juga berakhir sekarang. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin saya kesannya agak keras atau apa, tidak ada maksud saya. Bahkan tidak pernah merasa lebih dari kalian. Kenapa? Karena saya kalau mau jujur, kalian is the best, luar biasa, karena diangkat golongan 3, bahkan ada 3B ya. Kalau Opa ini kan diangkat golongan 2. Saya diangkat golongan 2 pada tahun 94. Tapi alhamdulillah, mungkin karena tekad saya bisa melampaui mereka yang diangkat golongan 3. Alhamdulillah. Nah, itu juga berkat doa teman-teman yang pernah saya bersama. Kemudian tidak terlepas dari yang paling utama adalah berkat rahmat dari Yang Maha Kuasa. Baik, makasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Saya kembalikan kepada evaluator kita. Boleh satu pertanyaan teknis sebenarnya. Boleh. Ini Pak, masalah tugas kelompok apa bisa langsung diupload? Kan Bapak bilang kemarin setelah kita paparan boleh diupload. Nah, apakah nanti ada perubahan tadi saya tanya? Apakah ada perubahan atau sudah boleh langsung? Iya boleh. Kalau ada diperbaiki silakan perbaiki dulu. Makanya saya kasih kebijakan bahwa upload terakhir paling lambat di akhir sesi saya jam 11.59 malam. Paling lambat. Siapa tahu ada perbaikan-perbaikan. Termasuk individu juga. Siapa tahu ini. Kenapa? Karena ada kelemahannya ini LMS. Ketika sudah upload, nggak bisa lagi direvisi. Kapan mau direvisi? Terhambur semua tugasnya orang lain. Sehingga saya kasih ruang. Saya minta kepada PSI, evaluator, bahwa untuk bimbingan saya atau materi saya, biarkan mereka nanti terakhir materi saya jam 11.59 malam terakhir. Kalau lewat dari itu, silakan di closing. Baik Pak, terima kasih. Ada curahan-curahan apa, ada apa-apa, boleh WA pribadi kepada saya supaya saya menjadi bahan pertimbangan dalam ini. Karena memang terus terang saya menilai. Cukup banyak yang saya nilai. Dari segi materi, dari segi kedisiplin, semua ada 4 komponen tugas-tugas. Oke? Makasih. Saya kembalikan ke Pak evaluator kita. Silakan Pak Isman. Baik. Terima kasih Pak. Silakan. Alhamdulillah pembelajaran agenda 1 Latsar CPNS Kabupaten Sigi telah selesai. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Terima kasih Pak. Iya, baik, makasih. Ya. Teman saya mungkin masih ada yang ditanyakan sama fasilitatornya sebelum saya tutup room. Serta mungkin masih ada yang ditanyakan. Masih ada? Ya, boleh juga lewat WA karena saya mohon izin mau berangkat ke Parigi ya. Saya ke Parigi, saya kemas-kemas berangkat ke Parigi. Makasih Dinda, saya dulu. Makasih banyak Pak, makasih banyak Pak. Ya. Pamit. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Room saya tutup. Silakan live.